pada waktu itu karena dengan dengar suara yang gemuruh, saya juga habis itu saya turun juga dari motor. Saya lihat apa kejadian sebenarnya di balik mobil itu. Saya lihat dari kejauhan itu sudah ada, saya lihat tanah dengan material lain, ada mobil sudah dibawa oleh lumpur. Saya tidak berpikir panjang, saya langsung belok. Kembali lagi dalam channel Yang Lesmana. Kali ini dalam acara Sama atau Saksi Mata. Peristiwa yang akan diceritakan pada saksi mata kali ini adalah tentang kejadian gempa dan likuifaksi di Kota Palu pada tahun 2018. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Saksi mata kita kali ini adalah Pak Oce Janggula yang menjadi saksi mata gempa dan likuifaksi di Palu pada tahun 2018. Pak Oce, jadi bisa diceritakan mungkin bagaimana kejadian waktu awal mula dari sore itu Ya. sebelum kejadian di tempat Bapak waktu itu. Ya. Oke, terima kasih. Saya awali dulu pada tanggal 28 September 2018. Pertama saya ditelepon oleh istri saya, "Pak, tolong jemput anakmu di kolam renang," karena kebetulan anak saya lagi kursus renang di Metro Red Gates. Ya, saya beritahu istri saya, "Kenapa mama tidak jemput langsung?" Karena mama kan masih di luar. Karena saya pada waktu itu memang baru pulang dari kantor BPS Kabupaten Sigi. Pada waktu itu saya cuma lepas celana training, saya pakai celana pendek, terus saya baring-baring di muka televisi. Berarti habis baring-baring itu Bapak langsung jemput anak? Iya, habis baring itu saya langsung ambil kunci motor, saya langsung jemput anak saya di kolam renang di Metro Regens. Jemput anak sudah sampai ke rumah, lalu Belum sampai di sana, saya jemput anak saya. Anak saya juga sudah selesai renang. Ya, saya bawa pulanglah anak saya. Terus? Anak saya jemput. Saya jemput dari kolam renang. Saya lewat di lorong. Ya, tepatnya sebenarnya itu bukan lorong. Itu sebenarnya jalan, yaitu cuma orang itu taruh itu jalan kesadaran. Ya, di lorong kesadaran. Disitulah awal saya mendapat kejadian yang mendapat getaran yang cukup dahsyat, sampai saya itu 3 kali saya jatuh dari motor. Tapi pada getaran yang terakhir yang paling kencang itu saya tidak bisa, saya cuma meluk anak saya. Terus anak saya, kebetulan anak saya kemarin kejepit juga dengan motor. Akhirnya saya kasih bangun. Saya pada waktu ingat betul, kalau sedikit saja saya lambat, pasti saya terlindas. Pada waktu itu ada tembok yang runtuh. Oh, Ya, itu lorong kesadaran itu? lorong kesadaran. Itu besar atau kecil, Pak? Gimana? Kira-kira itu untuk satu mobil bisa lewat satu di mobil situ. masih bisa. Iya. Tapi Itu ada pagar ada tembok, pagar tembok, pagar iya. itu yang Ada runtuh. berapa bangunan rumah penduduk, dia punya ada pagar tembok. Kebetulan daerah situ ada juga gudang, itu gudang. Oh iya, Gudang itu. usaha itu ada. Jadi temboknya juga cukup tinggi. Kebetulan kemarin itu yang pas, ya sedikit saja saya mungkin sudah terlindas itu. Berarti runtuhnya setelah Bapak Runtuh. lewat itu langsung Setelah runtuh. saya lewat, iya. Masya Allah. Iya. Terus akhirnya setelah itu kan Bapak kondisi masih di jalan berarti kan? Iya, masih di jalan. Nah itu Bapak akhirnya sampai pulang ke rumah tuh kapan tuh Pak? Ya, jadi pas itu, jadi minta maaf saya dulu lanjut pada waktu jatuh itu, saya punya pemikiran, ya sudah mungkin ini kiamat. Saya peluk anak saya sambil
minta maaf, saya menangis. Terus ada juga bapak-bapak juga yang di sekitar situ, dia bilang, "Pak, Bapak masuk ke rumah saya saja." Saya bilang, "Jangan Pak, saya mau pulang ke rumah saya di Petobo." Pada waktu sudah reda getaran itu, saya pelan-pelan, pas dari lorong kesadaran itu, keluarnya pas di jalan besar, yaitu jalan Basuki Rahmat. Oh, itu kejadian waktu pertama itu Bapak masih jauh dari rumah berarti Masih itu? jauh dari rumah. Oh. Saya di lorong kesadaran itu di sekitar jalan Basuki Rahmat. Keluarnya itu Basuki Rahmat. Oh iya, yang situ Basuki. Iya. Pas di keluar dari situ, saya masuk jalan besar Basuki Rahmat. Di situ saya sekitar 3 kali lagi saya, karena getaran masih ada, saya jatuh. Kemudian dari perempatan saya belok ke Dewi Sartika. Dewi Sartika pas di pertigaan Ramba, di situ saya jatuh lagi karena ada getaran cukup keras lagi. Saya berhenti, tapi di situ saya di jalan Ramba itu, pas di jalan Ramba, saya nggak tahu dari mana datangnya itu ada 2 ekor sapi. 2 ekor sapi itu tiba-tiba ada di depan saya. Sapi itu pada waktu itu lari searah dengan saya ke Dewi Sartika. Oh gitu. Ya, seakan-akan sapi itu membawa saya ke Dewi Sartika. Iya. Oh, tadinya Bapak mau lewat jalan Ramba. Iya, mau lewat jalan Ramba, saya mau potong Biar Ramba langsung, terus lewat Tanggul. Iya, lewat Tanggul situ. Tapi tidak, saya berpikir ini mungkin sapi ini membawa saya Jadi untuk Bapak selamat. lewat Dewi Sartika Maka saja. saya ikut sapi itu. Tapi tiba-tiba di depan itu sapi ini berbelok. Dia berbelok ke arah ke BTN Bumi Anggur di depan kehakiman. Ya mungkin petunjuk itu mungkin dia suruh saya janganlah ke arah Petobo lagi, tapi saya tetap ke arah Petobo. Saya mengingat ada istri saya di rumah, ya. ada anak saya yang sulung ada di rumah. Terus pada waktu itu saya pelan-pelan saja karena sudah banyak orang. Saya pelan-pelan masuk di jalan HM Soeharto. Iya, Soeharto. Terus saya lewat di depan rumah sakit Nasanapura. Nasanapura. Rumah sakit Nasanapura. Dari situ saya itu begitu kaget, ada 1 unit mobil Kijang Avanza warna silver itu melintang di jalan raya. Terus saya teriak, "Pak, tolong kasih minggir mobilnya, saya mau ke BTN Petobo." Terus tiba-tiba itu bapak menjawab, "Pak, tidak usah ke Petobo, karena Petobo pada waktu itu karena dengan dengar suara yang gemuruh, saya juga habis itu saya turun juga dari motor. Saya lihat apa kejadian sebenarnya di balik mobil itu. Saya lihat dari kejauhan itu sudah ada, saya lihat tanah dengan material lain, ada mobil sudah dibawa oleh lumpur. Saya tidak berpikir panjang, saya langsung belok. Saya kembali dari HM Soeharto, saya keluar Dewi Sartika menuju ke Karanjalemba. Iya. Ke atas apa, Bu? Iya, Karanjalemba. Ini saya. Ke atas sini. Ke atas ini. Tapi ada di atas motor, saya masih berpikir apakah mobil silver tadi ada orang tua di dalam. Saya nggak tahu sampai hari ini apakah bapak itu selamat atau tidak. Itu di depan rumah sakit Nasanapura apa di sebelah sana lagi, Pak? Di sebelahnya masih ini. ke sana lagi. Kalau di sananya lagi. Oh, sudah lewat rumah sakit itu? Sudah lewat rumah sakit. Saya nggak berpikir apa ya. Mungkin kasihan orang tua itu, mungkin saya nggak tahu apakah selamat atau tidak. Itu sepanjang jalan saya berpikir begitu. Apakah orang tua saya juga. Jadi tidak jalan itu mobil? Tidak jalan mobil. Kenapa? Karena di sisi muka belakang banyaknya kendaraan juga yang mau keluar. Sudah macet begitu ya? Sudah macet.
Makanya saya berpikir mungkin orang tua itu ya saya nggak tahu, Gimana saya nggak tahu apa selamat atau tidak. Iya. Lalu habis itu Pak, Bapak Terus saya pas masuk Karanjalemba, ke Karanjalemba, terus saya masuk di jalan yang ada akses masuk BTNP Tobo. Pada waktu itu setahu saya cuma saya masuk di kompleks itu, karena orang itu semua kendaraan pada arahnya keluar dari semua. ya ke arah. Berarti Bapak melawan arah begitu Saya ya? melawan arah karena setahu saya orang semua keluar, tapi pada waktu itu saya itu mohon kepada yang lain itu diberikan saya akses untuk masuk ke dalam. Jadi tetap kita ya katakanlah berselisih paham dengan bapak-bapak, tapi akhirnya mereka juga biarkan saya. Saya bilang, Pak, tolong saya berikan saya akses ke dalam BTNP Tobo, karena di sana ada istri saya, ada anak saya. Tapi mereka katakan, Bapak hati-hati. Terus mereka tanya, Bapak punya rumah di blok apa? Saya bilang blok A. Pak, ini yang likuifaksi itu rumah sudah tertimbun lumpur atau tanah tadi, mulai dari blok A, B, C. Mulai dari situ saya punya perasaan tidak enak sudah. Saya sambil menangis bahwa saya berpikir istri saya, anak saya pasti sudah meninggal. Iya. Terus akhirnya Bapak tetap ke Saya jalan-jalan tetap masuk. Ya, di arah ke rumah saya itu kita kebetulan ada 5 jalan masuk ke arah itu. Jadi saya masuk itu dari pertama itu dari blok C, C1 sampai blok C4. Blok C4 saya masuk, tapi semuanya tidak bisa karena semua sudah tertutupi dengan lumpur tadi itu ya. Terus akhirnya Bapak sampai mana itu? Nah, sampai situ saya cari, kebetulan rumah saya itu arahnya di blok A2, berarti dia lurus C2, B2 dan A2. Saya cuma dapat melihat dari kejauhan rumah saya tidak dapat lihat lagi. Ya, jadi banyak sekali rumah. Harusnya dari situ sudah kelihatan rumah Bapak Ya, sebenarnya. dari situ kelihatan rumah tidak ada lagi. Maka saya pada waktu itu di ujung sebenarnya kita itu sudah di ujung tanah atau di ujung lumpur. Oh gitu. Yang masih basah. Di ujung lumpur masih basah. Saya sempat itu pegang itu lumpur, masih panas. Oh panas Pak lumpurnya? Panas, ya mungkin tidak terlalu panas, mungkin hangat. Jadi saya berpikir dan saya beritahu kepada anak saya tadi yang saya jemput di kolam. Ya, saya beritahu, relakan mamamu dengan kakakmu tidak ada lagi. Ya sudah. Akhirnya saya balik motor saya putar arah. Tapi saya tidak berpikir tidak bisa lagi mau kemana saya toh. Tapi akhirnya saya belok arah itu, tiba-tiba saya nggak tahu ada salah seorang anak yang teriak. Saya tidak tahu mukanya apa karena pada waktu itu juga gelap sudah. Jadi anak itu teriak, Om, istrinya Om ada di masjid. Oh alhamdulillah. Ya, dalam hati saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa istri saya selamat. Akhirnya saya cari istri saya di masjid. Masjid mana tuh Pak? Di masjid di kompleks. Oh. Di kompleks perumahan BTN Tobo. Iya, di situ saya ketemu istri saya. Saya peluk istri saya, terus anak saya peluk. Kami menangis, sama-sama menangis. Pada waktu itu berapa waktu kami menangis pelukan. Itu malam itu juga Pak? Iya, pada malam itu aksesnya juga. Gimana Pak ke masjid itu? Lewat mana Bapak? Sebenarnya masjid itu ya itulah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Masjid itu kurang lebih mungkin sekitar berapa meter saja.
itu lumpur berhenti. Berhenti itu lumpur tidak sampai ke masjid. Tapi saya berpikir seandainya lumpur itu terus sampai di masjid. Pada waktu itu hari ratusan jiwa dalam masjid dengan dari berbagai agama, suku, orang semua berkumpul di masjid. Ya, Yang selamat yang di dalam masjid itu. ya yang penting selamat dalam masjid. Nah, saya kembali kepada tadi istri saya. Pas saya peluk istri saya, menangis beberapa saat. Tapi pada waktu itu hari saya itu sudah berhenti menangis. Tapi istri saya masih menangis. Saya tanya istri saya, kenapa masih menangis? Dia bilang, anakmu yang kakak belum ada. Waduh, pada waktu itu saya lepas, saya punya pelukan ke istri saya. Saya bilang, saya cari anak saya lagi yang ini, yang kakak. Yang kakak pada waktu itu hari tidak ada dalam masjid. Saya tidak tahu anak saya itu kemana. Terus itu Pak, Pada waktu itu hari saya berpikir, karena saya pegang motor, tapi motor ini juga itu hari saya lihat juga untuk bahan bakarnya sudah memang pas ngepas ya gitu. pas ngepas sekali. Tinggal sedikit saya ambil motor, saya cari anak saya. Saya cari anak saya itu pokoknya semua yang bisa saya jangkau saya jangkau. Sampai-sampai saya sampai di Biro Maru mau cari anak saya itu, tapi saya tidak ketemu juga. Demikian sama episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan saksikan sama episode berikutnya.